orang Baduy Dalam tidak bisa memakai alas kaki karena yang diamanahkan oleh leluhur kami itu ternyata supaya manusianya ini bersahabat sama alam, tidak usah memakai alas kaki, harus bersentuhan tanpa ada batasan. Jadi kita harus bersentuhan dengan alam. Karena amanah leluhur itu tidak ada kata naik kendaraan, tidak ada kata pakai alas kaki khusus orang Baduy Dalam, karena sesuai dengan amanah leluhur. Biar alam menghargai manusia, manusianya menghargai alam, agar kita selaras berkelangsungannya kita bisa menjaga. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam ya. Jadi kalau adat itu juga nggak harus memaksa ya. Agama Islam aja tidak ada paksaan. Malah adat memaksa ya. Kalau bicara adat yang paling asli ya Baduy Dalam ini. Yang tadi. Sampai alas kaki aja ya nggak boleh pakai. Bajunya pun putih. Yang nggak mau tunduk dengan Baduy Dalam, dia harus keluar dari Baduy Dalam. Karena Baduy luar kan sudah bisa pakai sandal ya. Beda itu pakaiannya hitam-hitam. Dia sudah mulai mengenal dunia luar ya. Cuman nggak ada listrik ya di Baduy luar sana. Dan agamanya pun Sunda Wiwitan. Kalau yang nggak mau lagi ikut Sunda Wiwitan ya keluar lagi. Dari Baduy luar aja keluar. Bebas. Masuk Islam bebas. Jadi enak aja. Kita ini kan di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Dari suku, dari agama, bermacam-macam. Jadi tidak perlu memaksakannya. Namanya dakwah yang menyampaikan aja. Kalau Islam yang menyampaikan itu kewajibannya. Kewajiban seluruh umat Islam. Biarpun tahunya cuma satu ayat. Karena sudah menjadi kewajibannya menyampaikan semampunya ya. Oh ini nggak boleh. Memang dalam dakwah ini pasti ada yang tersinggung ya. Kalau kita nasihatin pemabuk, ya, contohnya ya, oh itu mabuk nggak boleh dalam agama Islam, ini. Ya, pasti dia ada yang tersinggung, ada yang marah, ada juga yang menerima. Jadi tidak apa-apa, namanya dakwah ya terus. Kalau ada yang marah tersinggung berarti memang ya itu betul, seperti luka. Ya. Kalau luka itu diobati kan perih, ya, seperti halnya seperti itu. Cuman kita memang butuh para ustadz pendakwah yang sesuai. Sesuainya menyampaikan hukum Islam yang murni ya. Karena hukum Islam murni kan jelas. Hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam agama dalil. Semua ada dasar hukumnya, nggak semaunya sendiri. Itu aja. Dan tidak perlu memaksa ya. Memaksakan saya yang paling benar, yang nggak boleh juga. Itu kan awal penjajahan. Jangan mau kita dijajah. Kita orang udah merdeka. Jiwa kita jiwa merdeka. Jadi secara spiritual silahkan mencari masing-masing. Sesuai dengan hati nurani kita. Itu aja. Yang pas dengan kita. Mintalah fatwa ke diri kita sendiri. Hati kita. Hati di sini bukan liver ya. Jantung. Dia berdetak terus. Kalau yang sudah nyaman, ya sudah. Memang sudah keyakinannya ya. Walaupun orang lain ngomong, oh itu salah, ini salah. Kalau kita udah merasa benar. Dan kita udah nyaman, damai. Ya sudah.
Yang menuntun kita kan nanti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang aja sebetulnya. Kalau orang jiwanya gelisah, ya cari ketenangan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan ya, mungkin narkoba dan lain sebagainya ya. Yaitu kan apa ya? Hanya untuk mencari ketenangan aja mahal seperti itu. Nah, sementara kita dengan mungkin dengan santai aja duduk di bawah pohon, bisa merasakan ketenangan. Hidup kita penuh dengan kedamaian. Ya sudah, berarti itu kita sudah benar menurut kita ya. Menurut orang lain mungkin dianggap salah. Ini salah, ini salah. Ya namanya orang ya, biarin aja. Kadang pakaian ini nyamannya kita pakai kaos contohnya. Orang lain ngomong apa, ya biarin aja. Karena kita udah nyaman pakai kaos. Contohnya seperti itu ya. Jadi sesuai sirati kita saja. Sama halnya dengan keyakinan kita. Kita memang menjalankan agama kadang ya sesuai kemampuan kita. Betul yang disampaikan. Oh, ini harus begini, amalan begini. Betul. Tapi kalau kita memang mampunya baru contohnya sholat 5 waktu, itu pun mungkin kadang masih ada yang bolong-bolong. Ya terus kita berusaha. Tapi namanya dakwah, namanya hukum disampaikan. Orang mau ikut, orang mau tersinggung, ataupun tidak tersinggung ya terserah dia. Karena kewajibannya kan hanya menyampaikan. Mau dengar silakan, nggak mau dengar ya wis. Jadi seperti yang barusan ini rame-rame ya, rantuju lah. Ya sebetulnya dia mengungkapkan fakta, kan bisa dibicarakan yang baik. Faktanya demikian. Ya selalu begitu. Dalam menyampaikan fakta dan kebenaran ya pasti ada yang tersinggung. Kalau fitnah ya ke pengadilan. Nah, kalau fakta ya, ya namanya fakta ya, tinggal diakui apa enggak ya, semoga lah. Ya gitu aja, melangkahlah dengan keyakinan kita masing-masing. Karena kita harus merdeka untuk diri kita sendiri ya, jangan mau dijajah oleh orang lain yang notabene dia sendiri itu belum tentu jaminan surga. Gitu. Kalau kita udah tenang, damai, ya itulah surga yang sejati yang ada di dunia ini sudah kita merasakan. Baru nanti yang di akhirat surga yang sebenarnya. Demikian.